Bab 1310. Kagum, iri. Harus dikatakan bahwa wajah Harson Ni sangat jelek saat ini. Dia akan melarikan diri sebelumnya, tetapi ketika dia melihat Melanie mau menyerang warrior Yang, dia memilih untuk tinggal karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan warrior Yang. Dia merasa bahwa ketika warrior Yang dan gadis kecil itu berada di jalan buntu, dia menembak dan memiliki peluang bagus untuk membunuh warrior Yang. Tapi dia tidak menyangka bahwa gadis kecil ini tidak berdaya dengan warrior Yang ini. Yang lebih tak terduga adalah warrior yang mengalihkan perhatian gadis kecil itu langsung padanya. Ketika gadis kecil itu menatap Harson Ni berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bercanda, seorang gadis kecil sudah sangat menakutkan, ditambah warrior Yang, bagaimana dia bisa melawan? Saat Harson Ni baru saja melarikan diri, sayap warrior Yang mengepak di belakangnya. Kemudian, warrior Yang berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di depan Harson Ni. Warrior Yang tidak mengatakan omong kosong dan langsung menebas. Kemudian wajah Harson Ni berubah, dia tidak memilih untuk menangkisnya, karena dia tahu betul bahwa sekali dia diseret, dia tidak akan pernah bisa pergi. Sosok Harson Ni melintas, dan dia hendak menghindari pedang warrior Yang. Pada saat ini, cahaya ungu muncul tepat di belakang Harson Ni. Tidak ada tanda-tanda cahaya ungu yang muncul, dan tidak ada fluktuasi ruang sama sekali, jadi, saat cahaya ungu muncul di belakang Harson Ni, dia merasakan kehadiran cahaya ungu. Harson Ni mengabaikan cahaya ungu dan membiarkan cahaya ungu mengenainya. Tubuh Harson Ni bergetar, tapi ada senyuman di sudut mulutnya, karena dia sudah muncul 100 kaki di sebelah kanan. Tepat saat dia mau melarikan diri, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat, dan kemudian berkontraksi lapis demi lapis. Minggir! Harson Ni meraung, menamparnya dengan telapak tangan, cahaya putih menyala, dan ruang di sekitarnya langsung dihancurkan olehnya, dan pada saat ini, warrior Yang muncul di depannya lagi, dan pedang itu keluar, secepat kilat, dan langsung mencapai antara alisnya. Harson Ni terkejut, membalikkan tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan menamparkan pedang warrior Yang dengan satu telapak tangan. Bang! Warrior Yang terlempar ke belakang hampir 100 kaki, dan Harson Ni juga mundur terus. Pada saat ini, mata Harson Ni tiba-tiba melebar, karena nyala api emas telah datang kepadanya. Suhu dalam nyala api emas secara langsung membuat tubuhnya mulai mencair. Harson Ni ketakutan, tubuhnya berkelebat, dan dia hendak melarikan diri dari tempat itu. Pada saat ini, perisai ungu muncul entah dari mana di sekelilingnya, menjebaknya di dalamnya. Minggir! Harson Ni meraung dan menamparnya dengan telapak tangan. Topeng ungu itu hancur, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut karena nyala api emas menghantamnya. Bang! Seluruh tubuh Harson Ni langsung terbakar. Dalam nyala api, raungan histeris Harson Ni, lingkaran putih menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang, tapi itu tidak berguna. Begitu lingkaran putih itu muncul, itu segera dibakar oleh api emas. Dalam waktu singkat, Harson Ni menghilang sepenuhnya, meninggalkan arena hanya dengan nyala api. Melihat api emas ini, ekspresi warrior Yang sangat serius, dan bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia adalah tubuh alam milenium, dia yakin jika dia diselimuti oleh nyala api ini, dia pasti akan terbakar tanpa sisa. Kengerian pertama tentu saja adalah 6 api ilahi di tungku alkimia Pagoda Hongmeng. Di kejauhan, Melanie mau bergerak dengan tangan kanannya, dan nyala api emas menghilang langsung di arena, kemudian dia melihat ke arah warrior Yang.
kelopak mata warrior yang berkedut dan dia dengan cepat mengeluarkan Shiro. Melihat warrior yang mengeluarkan Shiro, mata Melanie Mo sedikit berkedut dan berkata, "Manusia, apakah kamu hanya bisa memanfaatkan dia?" Bagi warrior yang, dia juga sangat kesal. Hukum waktunya tidak berguna bagi warrior yang, belum lagi nyala api ini, dia bahkan tidak berani mengeluarkannya, dan sihir luar angkasa, tidak perlu dikatakan lagi, warrior yang memiliki cerpelai luar angkasa di sampingnya, dan kekuatan supernatural ruang dia dianggap tidak berguna. Secara umum, di depan warrior yang, dia tidak bisa menggunakan apapun. Memanfaatkan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu menggunakan kata yang salah, sangat salah. Kami berbagi berkah dan berbagi kesulitan." Dia menundukkan kepalanya dan mengusap kepala Shiro, berkata, "Benarkah Shiro?" Shiro mengangguk tajam, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang warrior yang bicarakan. Tidak tahu malu. Melanie Mo berkata dengan dingin, dia masih di bawah umur, pikirannya seperti anak kecil, dia tidak tahu apa yang baik atau buruk, kamu pasti dihukum oleh Tuhan karena menggunakan dia seperti ini. Terserah apa kata kamu. Warrior yang berkata, pokoknya, dia bersamaku. Terhadap Shiro, dia secara alami memiliki perasaan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berniat mengambil keuntungan dari Shiro. Bahkan jika Shiro bukanlah penguasa spiritual atau tidak memiliki kemampuan khusus, dia tetap memperlakukan Shiro sebagai keluarganya. Demikian juga, dia percaya bahwa Shiro akan sangat dekat dengannya bahkan jika dia adalah orang biasa. Hubungan di antara mereka tidak terjalin karena kepentingan. Adapun meminta bantuan Shiro, menurutnya ini adalah hal yang sangat normal. Antara dia dan Shiro, kamu membantu aku dan aku membantu kamu, bukankah itu normal? Juga, dia merasa bahwa Shiro senang saat Shiro dapat membantunya, dan tentu saja, dia bahkan lebih bahagia. Melanie Mo melirik warrior yang, lalu Shiro, dan harus diakui bahwa dia sangat iri karena tidak ada manusia yang pernah sedekat ini dengan penguasa spiritual. Di dunia besar, status penguasa spiritual adalah transenden, bahkan keluarganya juga tidak dapat menandinginya. Jika bisa memiliki hubungan yang baik dengan seorang penguasa spiritual, manfaatnya sungguh tidak terbayangkan. Ini juga alasan mengapa dia terus memberikan buah-buahan yang berharga kepada Shiro sebelumnya, karena dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Shiro. Dan sekarang, penguasa spiritual di depannya tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan warrior yang, tetapi juga hampir mematuhi warrior yang. Iri. Melanie Mo iri. Bang. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari belakang warrior yang menoleh untuk melihat, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, hanya terlihat puncak Qingtian di kejauhan runtuh dengan keras. Di bawah, pasukan monster siluman mundur satu demi satu, dan warrior yang juga mundur ribuan kaki. Di mata semua monster siluman, puncak Qingtian terus runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, mengepulkan debu dan asap naik ke langit, dan momentumnya menakutkan. Klan manusia kalian sudah berakhir. Pada saat ini, Melanie Mo yang tidak jauh dari warrior yang tiba-tiba berkata, pasukan klan siluman akan menghancurkan semua manusia. Warrior yang terdiam, dia tahu betul bahwa ketika puncak Qingtian rusak, orang-orang wilayah rahasia pasti mati kecuali mereka melarikan diri ke benua penjara. Dan melihat sepak terjang klan siluman ini, takutnya tidak akan melepaskan benua penjara juga. Jika begitu, itu artinya Liga Pedang akan melawan klan siluman. Saat ini, kekuatan Liga Pedang,
bahkan ditambah dengan 3 sekte dan 3 kota, juga sulit untuk melawan klan siluman. Setelah hening beberapa saat, warrior yang melihat ke arah klan siluman di kejauhan, dan berkata, orang-orang dari keluarga Ni mencoba mencuri harta klan siluman. Dia telah melihatnya dengan jelas sebelumnya. 12 pendekar ketiadaan keluarga Ni langsung menuju markas klan siluman. Bahkan, dia juga kaget dengan apa yang dilakukan keluarga Ni sebelumnya. 12 pendekar ketiadaan, ditambah dengan pendekar ketiadaan yang dia bunuh sebelumnya, keluarga Ni total hampir 25 pendekar ketiadaan. 25 pendekar ketiadaan. Sebenarnya, dia tidak hanya terkejut, tetapi juga sedikit takut, karena jika keluarga Ni tidak mencoba untuk mendapatkan harta klan siluman, 25 pendekar ketiadaan seharusnya keluar untuk menghadapinya. Warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik membayangkan diserang oleh 25 pendekar ketiadaan. Selain itu, di antara 12 pendekar ketiadaan sebelumnya, ada juga pendekar ketiadaan dengan aura yang sangat menakutkan, dan aura itu setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Harson Ni. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti leluhur keluarga Ni. Ho. Pada saat ini, mulut Melanie Mo membuat tawa aneh lagi. Mendengar tawa aneh ini, kepala warrior yang tiba-tiba menjadi besar. Mata, tawa, dan ucapan gadis kecil ini penuh dengan sarkasme, seolah-olah orang lain adalah sampah di matanya. Perasaan ini sangat buruk. Dia benar-benar ingin menghajar gadis kecil ini, tapi benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Melanie Mo selesai tertawa, lalu berkata, rebut secara paksa harta klan siluman. Tua bangka itu juga bisa memikirkannya. Mereka sudah bosan hidup. Kalian sudah siap? Tanya warrior yang. Melanie Mo melirik warrior yang dan tidak berbicara. Dia melambaikan tangan kanannya. Raja Wali Awan di kejauhan terbang ke bawah dia. Dia berdiri di atas Raja Wali Awan. Melanie Mo memandang warrior yang dan berkata, aku akan pergi membunuh tua bangka keluarga Ni, apa kamu mau ikut? Warrior yang. Melanie Mo mendengus dingin dan menginjak punggung Raja Wali Awan dengan kaki kanannya. Raja Wali Awan berubah menjadi Streamer dan melesat ke arah markas klan siluman. Pada saat ini, pasukan klan siluman telah melintasi puncak Kintian yang runtuh dan menyerbu daratan. Tapi warrior yang tidak bisa menangani begitu banyak. Dia bukan penyelamat dunia, dia juga tidak sanggup menjadi penyelamat dunia. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghentikan pasukan klan siluman. Jika dia melakukannya, tentu saja, gadis kecil itu pasti akan kembali mengganggunya, ditambah pendekar ketiadaan lain dari klan siluman. Ratu siluman yang tidak tahu besarnya kekuatannya itu. Berdiri diam, warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu bergerak dan mengikuti. Namun, dia tidak mengikuti secara terang-terangan, tetapi bergabung ke dalam ruang dan menyembunyikan dirinya. Apakah itu klan siluman atau monster tua dari keluarga Ni? Semua bukan orang yang mudah dihadapi, lebih baik berhati-hati. Segera, warrior yang mengikuti Melanie Mo ke kedalaman gunung klan siluman, dan pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman gunung. Haha, aku akhirnya mendapatkannya, haha. Akhirnya mendapatkannya. Mendengar itu, wajah Melanie Mo tiba-tiba jadi jelek. Bersambung.